kondisi DKI Jakarta ketika dipimpin oleh seorang Anies Baswedan itu membuktikan bahwa demokrasi kompatibel dengan peningkatan pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat. Karena banyak yang percaya, ya, para pakar dan sebagainya, untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kita membutuhkan some sort of authoritarianism. Jadi butuh sistem yang otoriter. Itu sebagian percaya, dan itu dipengaruhi oleh, Singapura, ya, Lee Kuan Yew. Ada namanya Lee Hypothesis. Lee Hypothesis itu mengatakan, kalau ingin menggenjot pertumbuhan ekonomi, you butuh pemimpin yang otoriter. Dan DKI Jakarta sebaliknya, bahwa demokrasi kompatibel dan saling menguatkan dengan peningkatan kesejahteraan. Bersama kita bangkit. Ya, baik Ibu nanti ya. Oke, kalau gitu saya berikan pada pertama sahabat saya dulu ini, penulis buku ini yaitu Abdurrahman Syaibu Bakar atau yang biasa dipanggil Syaibu. Silahkan, monggo. Masing-masing sudah pegang ininya. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sahabat saya Betty Fajriati. Ini sudah sangat kita kenal ya Bapak Ibu sekalian. Beliau mantan penyiar RCTI dan juga wakil ketua KPI Pusat sampai 2010 ya. Ya. Kira-kira demikian. Beliau ini rekan saya dulu Pertukaran Pemuda Indonesia Kanada. Terima kasih Betty atas kesediaannya untuk memfasilitasi acara ini, memoderatori acara ini, dan terima kasih juga saya sampaikan tentu kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan yang telah meluangkan waktu untuk hadir meskipun melalui Zoom untuk memberikan keynote speech pada kesempatan yang baik ini, dan juga sekaligus secara resmi meluncurkan buku yang kami ikhtiarkan sebagai salah satu upaya kita untuk melakukan pendidikan politik. Tentu pendidikan politik bagi kita semua termasuk bagi penulis. Dan saya juga menyampaikan terima kasih atas nama IDE ya, pada Pak Jaya Suprana yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada kesempatan ini, dan insya Allah nanti Prof. Azumardi Azra juga akan join melalui Zoom untuk memberikan perspektif atau sharing perspektif dengan kita terkait dengan topik yang maha penting ini, terkait dengan menjawab tantangan masa depan bangsa, sekaligus juga peluncuran dan bedah buku Anies Baswedan Gagasan, Narasi, dan Karya yang kami tulis bersama Pak Smik Al-Hadar. Saya sering memanggil beliau ini Prof. Ya, meskipun tidak secara akademis, tapi beliau sangat berhak untuk dipanggil Prof karena sudah lebih dari 1.500 artikel yang beliau tulis terkait dengan politik. Bayangkan itu. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, bahwa buku ini sekali lagi merupakan ikhtiar bagi kita, ya, bagi kami untuk sharing wawasan sebagai bagian dari pendidikan politik di Indonesia. Dan sesuai dengan judul diskusi kita kali ini, menjawab tantangan masa depan bangsa. Jadi apa yang akan kami sampaikan secara singkat nanti adalah pokok-pokok pikiran yang tertuang secara eksplisit maupun implisit di dalam buku ini. Jadi mungkin nanti dalam paparan saya mohon ditayangkan slide-nya. Apa yang akan saya sampaikan nanti ada yang secara langsung disebutkan atau tertulis dalam buku, ada juga yang sebenarnya tersembunyi. Nah, ini yang perlu nanti kita sampaikan dan kita kritisi, kita diskusikan Bapak Ibu sekalian.
Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mungkin pertanyaannya adalah mengapa saya dan Pak Smith ini menulis buku tentang Anies Baswedan, gagasan, narasi, dan karya. Latar belakangnya adalah Bapak Ibu sekalian, terlalu banyak persoalan dan tantangan yang kita hadapi saat ini. Dan timbunan masalah dan tantangan ini yang bersifat multidimensional tentu akan menjadi fondasi untuk tantangan kita ke depan. Dan kita perlu melakukan analisis secara kritis, secara objektif. Tidak dimaksudkan untuk memojokkan pihak-pihak tertentu. Tidak sama sekali. Tapi menjadi tanggung jawab intelektual dari kita dan juga kesadaran kritis sebagai warga negara untuk memahami, menemukanali persoalan yang kita hadapi, sehingga nantinya kita akan bisa mengidentifikasi kira-kira jalan keluarnya seperti apa. Problem yang kita hadapi sekarang ini Bapak Ibu sekalian, saya tidak perlu menyebutkan satu persatu. Sebagian saja misalnya soal kondisi demokrasi. Boleh dikatakan kondisi demokrasi kita merosot secara tajam. Atau boleh dikatakan babak belur Bapak Ibu sekalian. Dan ini tergambar dari indeks demokrasi kita dan peringkat Indonesia dibandingkan dengan katakanlah 180 negara yang di-ranking dalam indeks demokrasi global. Merosot. Antara 2016 dan 2020 itu peringkat Indonesia anjlok 16 peringkat Bapak Ibu sekalian. Dan yang paling menderita adalah aspek yang terkait dengan kebebasan sipil. Selain dari kelembagaan demokrasi, pluralisme politik, budaya politik dan sebagainya. Tapi yang cukup mendapat tekanan adalah kebebasan sipil. Bapak Ibu sekalian mungkin sudah paham lah. Banyak kasus di mana kita menemukan atau melihat, menyaksikan saudara-saudara kita yang bersikap etis itu ya mendapat hukuman yang seharusnya tidak diterima. Bahkan ada rekan-rekan kita yang dipenjara karena mengkritik produk undang-undang yang dianggap atau yang divonis oleh MK sebagai inkonstitusional bersyarat. Jadi undang-undang yang bermasalah dikritik, yang ngeritik itu masuk penjara. Banyak contohnya Bapak Ibu sekalian, sehingga peringkat kita dari indeks demokrasi itu melorot jauh. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kita bandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, kita sudah tertinggal dalam konteks indeks demokrasi dan juga dari sisi kebebasan. Bahkan kita ini sudah berubah menjadi negara bebas sebagian yang tadinya negara bebas. Kita ditinggal oleh Timur Leste. Timur Leste ini negara yang lahir dari ibu pertiwi. Begitu juga dengan korupsi dan sebagainya. Berbagai persoalan ini Bapak Ibu sekalian, banyak faktor yang menyebabkan. Tapi yang paling determinan adalah Bapak Ibu sekalian, kalau kita telusuri berbagai literatur dan hasil kajian dan juga bukti-bukti empiris di berbagai negara termasuk di Indonesia, ada 3 variabel yang maha penting, yang paling determinan, sehingga persoalan ini kemudian menggunung, menimbun, dan ini menjadi persoalan kita ke depan. Satu adalah kelembagaan politik. Kelembagaan politik, apakah dia inklusif atau ekstraktif, itu sangat menentukan nasib bangsa ini. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan Bapak Ibu sekalian, the man behind the gun. Ini sangat menentukan. 4 menit lagi baru pertama. Nah kemudian yang ketiga adalah relasi
intelektual, kaum agamawan dengan negara. Apakah patron client atau hubungan yang setara? Dan kalau kita perhatikan, ini ada masalah dari Republik ini terkait dengan tiga aspek itu. Nah, pada kesempatan ini atau di dalam buku ini yang dijelaskan secara cukup memadai adalah soal leadership, the man behind the gun. Banyak teman-teman yang mungkin tidak percaya bahwa siapa saja yang memimpin akan sama saja kondisinya, karena mereka sangat percaya dengan hipotesis kelembagaan, hipotesis sistem. Jadi yang paling utama adalah sistem. Kalau sistemnya masih seperti saat ini, siapapun yang memimpin di Indonesia ini kondisinya akan sama saja. Itu sebagian yang bilang demikian. Tapi kalau kita lihat buktinya di banyak negara termasuk di Indonesia, kepemimpinan itu sangat menentukan. Ini sebagai agent of change, ya, sebagai katalis perubahan. Harus ada motornya untuk melakukan perubahan, yaitu pemimpin dengan otoritas politik sebagai presiden, sebagai kepala negara. Bahkan di Indonesia, presiden itu posisinya sangat kuat. Kekuasaan presiden bahkan lebih besar dibandingkan dengan suprastruktur politik yang lain. You name it, DPR, DPD. Presiden itu jauh lebih berkuasa. Dan presiden itu posisi yang melembaga. Jadi tidak bisa dianggap sebagai variabel yang tidak menentukan di dalam menentukan, ya, hitam putihnya sebuah bangsa. Sangat menentukan. Itu yang menjadi fokus kita di dalam buku ini. Nah, kalau berbicara tentang tipe pemimpin, ya, melihat realitas politik di Indonesia, at least itu ada 4, Bapak Ibu sekalian. Satu yang saya sebut sebagai pemimpin otentik. Ini yang visioner, gagasannya besar, kemudian mampu menerjemahkan visi atau gagasan besar itu ke dalam pilihan kebijakan, dan mampu menggerakkan segala sumber daya baik di pemerintah maupun non pemerintah untuk mengeksekusi kebijakan atau program itu. Ini pemimpin otentik. Dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian, pemimpin atau tipe pemimpin ini memiliki keberanian politik untuk berhadapan dengan anasir-anasir jahat di dalam ekonomi politik kita. Nah, kemudian yang kedua, ada pemimpin yang gagasannya besar, visioner, tapi tidak mampu menerjemahkannya ke dalam pilihan kebijakan. Ada yang beda. Kemudian ada juga yang cakap pada tataran operasional, tapi tidak memiliki gagasan, tidak memiliki visi besar. Nah, yang paling celaka adalah Bapak Ibu sekalian, tipe yang keempat. Ini yang saya sebut sebagai ignorant leader. Gagasan nggak ada, eksekusinya amburadul, dan dia menjadi bagian dari epicentrum oligarki dan korupsi. Ini boleh dikatakan sebagai pemimpin plastik, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi 4 itu. Nah, bagaimana cara kita akan melahirkan atau proses politik kita melahirkan pemimpin yang otentik, atau minimal Bapak Ibu sekalian, kualitas pemimpin yang paling dekat dengan atribut pemimpin otentik tadi. Saya menawarkan 2 parameter meminjam analisis ekonomi politik. Selama ini kan survei saja, elektabilitas, akseptabilitas, popularitas, hanya itu yang diketengahkan oleh para surveyor, para pengamat. Setiap minggu, setiap 2 minggu ada hasil survei. Hasil survei itu hanya menangkap persepsi masyarakat yang seringkali tidak sinkron dengan realitas, tidak sinkron dengan kualitas pemimpin yang katakanlah akan bertarung di dalam kontestasi elektoral. Itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya menawarkan parameter idealisme politik. Ya, ini meminjam sekali lagi analisis ekonomi politik. Ada yang namanya kebutuhan politik atau political necessity atau political desirability. Nah,
Political desirability ini memungkinkan kita untuk melakukan analisis kritis terhadap situasi yang kita hadapi. Kemudian situasi ini kita persandingkan dengan para pemimpin atau calon pemimpin, dengan kualitas personalnya, dengan kinerjanya, dengan track recordnya, kita persandingkan. Misalnya, persoalan utama kita adalah sistem yang oligarkis. Jadi kita harus menemukan stok pemimpin yang ada di Republik ini, kira-kira mana yang paling dekat dengan atribut pemimpin otentik yang memiliki keberanian politik untuk berhadapan dengan para oligark. Di samping dia kompeten, di samping dia memiliki gagasan besar. Dan kemudian yang berikutnya adalah kredibilitas politik. Kita cek ini para pemimpin. Kita persandingkan dengan situasi yang kita hadapi. Nah, ini kan seringkali diabaikan. Mungkin tambah 4 menit ya. Sering diabaikan Bapak Ibu sekalian. Tidak pernah kita dengar soal ini. Apa sih gagasan misalnya seorang Anies Baswedan? Apa sih gagasan seorang Ganjar? Apa sih gagasan seorang Ridwan Kamil? Apa sih gagasan seorang Khofifah Indar Parawansa, AHY dan sebagainya? Enggak pernah kita dengar. Bagaimana kinerja mereka selama ini? Apa parameter yang kita gunakan untuk mengatakan mereka berhasil atau tidak? Nah, ini yang absen di dalam ruang publik kita. Oleh karena itu, mari kita ikhtiarkan untuk menghadirkan wacana ini, diskusi ini secara kritis di ruang publik di Indonesia. Itu harapan kita. Dan Bapak Ibu sekalian, dalam buku ini disajikan soal Mas Anies, mulai dari gagasan, narasi, kemudian karya beliau. Nah, kalau kita lihat kualitas personal beliau, kami meyakini berdasarkan kriteria objektif yang kita gunakan, berdasarkan parameter rasional, Mas Anies ini boleh dikatakan dekat dengan pemimpin otentik, kalau tidak mau dikatakan pemimpin otentik manusia. Karena atributnya boleh dikatakan hampir secara sempurna memenuhi kriteria kepemimpinan model otentik itu. Mas Anies ini mengutamakan isi daripada kemasan. Beliau juga konsisten dengan ucapan dan juga memenuhi janji-janji politik. Ya contoh saja, ada sekitar 23 janji politik, kalau tidak salah ya, mohon dikoreksi kalau kurang. Hampir semuanya, bahkan sudah semuanya dipenuhi. Dan dipenuhinya tidak asal dipenuhi. Bahkan Bapak Ibu sekalian, pemenuhan janji-janji politik seorang Anies Baswedan di DKI Jakarta jauh melebihi ekspektasi, proyeksi kita, termasuk Pak Smith ya, kita sering diskusikan, jauh melampaui apa yang kita harapkan, apa yang kita idealkan ketika beliau katakanlah memenangkan pertarungan politik elektoral di DKI. Kemudian Mas Anies juga seorang intelektual, memiliki gagasan besar, gagasan alternatif. Dan beliau sekali lagi mampu menerjemahkan gagasan besar itu ke dalam pilihan kebijakan yang tepat. Salah satu contoh Bapak Ibu sekalian, soal keadilan sosial yang salah satunya bisa diterjemahkan ke dalam inclusive social protection. Itu beliau terjemahkan secara real di lapangan. Ada program untuk lanjut usia anak-anak, untuk penyandang disabilitas. Dan yang unik dari kebijakan dan program Mas Anies di DKI adalah melibatkan stakeholder bukan hanya di pemerintah, tapi juga non pemerintah. Ada gerakan kolaborasi yang disebut atau yang dikemas dalam platform
eh, kolaborasi sosial berskala besar di berbagai sektor, pendidikan, kesehatan, UMKM, persampahan, permukiman, dan sebagainya. Pangan juga ada 6. Dan ini luar biasa menggerakkan ya, kontribusi dari non-state actors yang ada di DKI. Sudah ada lebih dari 100 kolaborator. Dan yang diberikan manfaat melalui program ini sudah ratusan ribu keluarga Pak Yespan. Baik itu masyarakat yang miskin maupun yang rentan miskin. Nah, berikutnya adalah Mas Anies ini pilihan kebijakannya selalu berbasis ilmu pengetahuan, termasuk dalam penanganan COVID. Transparan, data, itu menjadi kata kunci di dalam kebijakan Mas Anies. Nah, kemudian yang berikutnya soal pembangunan manusia. Ini dijadikan panglima oleh Mas Anies. Beliau juga sangat komit ya terhadap demokrasi dan pemberantasan korupsi. Santai kalau dikritik. Buzzer-buzzer ini kan banyak menyerang beliau, tapi santai aja. Malah yang gebes itu para pendukung. Mas Anies santai aja dikritik. Ya. Nah, jaringan dan diplomasi internasional juga luar biasa, dan nanti Pak Smith bisa mengambil perspektif ini. Nah, soal capaian Bapak Ibu sekalian banyak sekali. Saya tidak perlu sebutkan satu persatu. Tapi saya tunjukkan saja dalam bentuk slide. Nah, ini dia yang terakhir slide. Capaian pembangunan manusia, indeks demokrasi, dan penurunan kemiskinan. Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sana. Demokrasi dari sisi kualitas yang terekam di dalam indeks demokrasi itu naik tajam setelah dipimpin oleh Mas Anies. Luar biasa. Kemudian indeks pembangunan manusia pertumbuhannya positif. Bahkan sudah pada kategori sangat tinggi sejajar dengan negara-negara maju. Bisa dilihat di sana angkanya. Nah, kemiskinan sebelum COVID itu turun. Dan Bapak Ibu sekalian perlu ketahui, kemiskinan di DKI itu sekitar 3,4 sekian sebelum COVID ya. Sekarang dia 4, sekian persen, di bawah 5%. Kemiskinan yang sangat rendah ini amat sangat sulit untuk diturunkan karena dia sudah kerak kemiskinan. Nah, oleh karena itu ketika DKI Jakarta berhasil menurunkan kemiskinan pada tahun 2019 sampai ke angka 3,42%, itu luar biasa. Pasti gagasannya luar biasa, kemudian diterjemahkan dalam bentuk kebijakan, dan kebijakan ini dieksekusi dengan baik melibatkan berbagai pihak. Itu yang luar biasa. Kalau kemiskinannya masih 20%, 15% turun itu biasa. Tapi kalau sudah di bawah 5% itu kerak kemiskinan. Jadi tidak akan bisa turun kecuali ada terobosan dari pemimpin, dari pemerintah. Nah, yang terakhir ingin saya sampaikan, kondisi DKI Jakarta ketika dipimpin oleh seorang Anies Baswedan itu membuktikan bahwa demokrasi kompatibel dengan peningkatan pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat. Karena banyak yang percaya, ya, para pakar dan sebagainya, untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kita membutuhkan some sort of authoritarianism. Jadi butuh sistem yang otoriter. Itu sebagian percaya, dan itu dipengaruhi oleh Singapura, ya, Lee Kuan Yew. Ada namanya Lee Hypothesis. Lee Hypothesis itu mengatakan kalau ingin menggenjot pertumbuhan ekonomi, you butuh pemimpin yang otoriter. Dan DKI Jakarta sebaliknya, bahwa demokrasi kompatibel dan saling menguatkan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan itu banyak dibuktikan di berbagai negara. Itu dulu mungkin pengantar dari saya, sorry agak panjang. Sebenarnya tadi waktu Pak
Sebu bicara ini, saya terus berdoa mudah-mudahan dia bicara terus supaya saya nggak kebagian. Iya, karena saya gugup berada di tengah-tengah saudara-saudara sini. Tapi ya sudah, karena resiko sebagai penulis, ya saya menyampaikan sedikit. Kebetulan kita sudah sepakat, saya menyampaikan sedikit dari perspektif hubungan internasional. Hubungan internasional itu sebenarnya satu ilmu secara akademis. Ilmu ini sangat kompleks. Tapi saya mau bicara yang dari aspek sederhananya. Hubungan internasional itu adalah bagian dari politik dalam negeri. Jadi politik luar negeri itu melayani kepentingan dalam negeri. Nah, tujuannya banyak sekali. Ada untuk kepentingan ekonomi, pembangunan ekonomi, ada kepentingan untuk kerjasama militer, untuk kepentingan kerjasama budaya, juga untuk mempromosikan sebuah bangsa. Nah, orang paling menyadari atau praktek hubungan luar negeri yang menonjol di antara para pemimpin Indonesia itu Soekarno. Soekarno itu ketika dia memimpin dan saatnya dia jatuh, itu pendapatan per kapita Indonesia cuma $80 per kapita per tahun. Tapi citra Indonesia di luar negeri itu luar biasa. Dia dihormati oleh pemimpin Uni Soviet, pemimpin Cina Mao Zedong maupun Kennedy dari Amerika Serikat. Hormat sama dia luar biasa. Ketika saya bekerja di Arab Saudi, itu kami orang-orang kulit berwarna yang berlaku semacam politik apartheid di Arab Saudi antara kulit putih orang Jerman dan kulit berwarna itu kiamnya berbeda. Nah, kulit berwarna ini ada sekitar 72 bangsa. Jadi saya mengenal orang-orang dari dunia ketiga itu dari 72 bangsa, dari Asia Selatan, Asia Tenggara, Timur Tengah yang miskin seperti Mesir, Yaman, dan negara Afrika. Dan setiap kali mereka tanya, saya dari mana? Saya bilang Indonesia. Soekarno. Nah, Soekarno begitu populernya. Paling tidak itu ada 3 negara yang menggunakan nama Soekarno untuk nama jalanan. Maroko, Mesir, dan India. Kalau nggak salah Pakistan juga. Nah, gambaran tadi saya ilustrasi mengenai betapa semua orang tahu Indonesia itu identik dengan Soekarno. Padahal kemampuan kita pada waktu itu dan pada waktu sekarang ini, kita sekarang ini Indonesia lebih berdaya. Kemampuan ekonomi dia sudah jadi salah satu negara G20. Nah, tetapi dan kemudian juga kita melihat kemudian misalnya setelah Soekarno, Soeharto memang seorang komunikator yang buruk. Dia kurang bisa menyampaikan gagasan sebagus di Sebu itu enggak. Soeharto itu udah tahu bicara ya. Tapi dia pilih orang yang jago. Ali Alatas itu. Ali Alatas itu seorang diplomat kuno yang dimanfaatkan dan dia bertugas selama puluhan tahun di rezimnya Soeharto. Soeharto memahami betul hubungan luar negeri. Hubungan dia dengan Barat begitu bagusnya dan dia didukung penuh selama 32 tahun kecuali pada tahun-tahun terakhir. Habibie dia tidak, pemerintahannya begitu singkat, dia tidak mempunyai kesempatan untuk menjalankan kebijakan luar negerinya. Tapi ada satu hubungan internasional yang dia lakukan. Dia melakukan referendum terhadap Timur Timur.
Itu penting. Orang nggak bisa kritik bahwa Habibie ini melepaskan Timur. Kita ketika merdeka kita tidak mengklaim Timur bagian dari proklamasi Indonesia. Proklamasi Indonesia itu wilayah negara lain di bawah kekuasaan Portugis. Nah, referendum yang dilakukan oleh Habibie lepas dari salah perkiraan, tapi itu sebenarnya sangat membantu Indonesia pada waktu itu. Dengan melakukan referendum dan akhirnya Timur lepas, orang melihat hak asasi kita membaik, hubungan kita dengan Eropa membaik karena Timur itu dengan melalui Portugis kan didukung oleh negara-negara Eropa. Dan begitu kita melepaskan simpati kepada Indonesia itu luar biasa. Nah, kita ketika Habibie memimpin itu, Indonesia lagi dalam keadaan krisis moneter, krisis multidimensi, yang penanganannya perlu bantuan internasional. Tidak apa kita melepaskan Timur, tapi keuntungan yang lebih besar untuk eksistensi Indonesia terpelihara pada waktu itu. Setelah Habibie, orang yang paling banyak melakukan hubungan internasional itu Gus Dur. Hampir tiap bulan Gus Dur berkelana ke seluruh dunia. Nah, orang kritik ini, tapi itu memang itu salah satu praktek hubungan internasional yang dalam pandangan Gus Dur itu tepat pada waktu itu. Soeharto lagi walaupun dia sudah jatuh, tapi kan mahasiswa terus meminta supaya dia diadili. Nah, kita dalam keadaan terpuruk, Gus Dur perlu meyakinkan. Kebetulan dia adalah figur internasional yang dikenal luas, dan Gus Dur memanfaatkan kemampuan atau bobot personalnya dia di dunia internasional, dia manfaatkan untuk kepentingan Indonesia pada waktu itu. Dia pergi kemana-mana ini, tapi dia jatuh. Nah, maaf, presiden yang paling anti klimaks dan yang membuat Indonesia redup di dunia internasional, ya rezim yang sekarang ini. Bayangkan saja dalam 8 tahun pemerintahannya, kalau saya tidak salah, maaf kalau saya salah, itu Jokowi nggak pernah hadiri sidang umum Majelis Umum PBB, apa mungkin 1 kali. Nah, ada 2 kemungkinan saya menduga. Dia tidak punya kemampuan komunikasi, karena bahasa Indonesia saja dia nggak bisa berkomunikasi dengan baik, apalagi dia mau pakai bahasa Inggris. Yang kedua, dia memang nggak tahu apa yang mau dikatakan. Kalau kita lihat dari video-video pertemuan di forum-forum internasional, itu biasanya dia terisolir sendiri. Para pemimpin lain asik ngobrol gagasan apa ini, yang terlungkup sana sini. Nah, yang ketiga, mungkin dia memang nggak punya komunikasi dan memang nggak punya gagasan. Jadi betul sama dia, nggak perlu ke luar negeri. Kalau ke luar negeri terus malu-malu di mana? Kalau Soekarno itu memanfaatkan Majelis Umum PBB, bahkan Pancasila pun dia ditawarkan di Majelis Umum PBB. Pada waktu itu dia jelaskan. Nah, Jokowi sebenarnya itu memiliki kesempatan ketika dia naik jadi presiden. Ekspektasi dunianya luar biasa. Ini orang pertama Indonesia dari kalangan rakyat biasa memimpin bangsa besar ini, dan hasil luar biasa citra. Ternyata setelah itu orang bertanya, betul nggak kita nilai sama dia deh? Ternyata dia nggak seperti yang. Jadi Jokowi nah, terakhir kali orang Jokowi
memperlihatkan satu performa politik yang ingin dia wujudkan. Dia pergi ke Ukraina, dari Ukraina dia ke Moskow ketemu Putin, lalu dia bilang pers nasional, saya membawa pesan dari Zelensky untuk Putin. Zelensky marah, ternyata baru pertama kali dia mau lakukan hubungan internasional sudah dimarahin oleh pihak luar negeri karena salah pesan. Zelensky nggak suruh bilang, dia bilang katanya Zelensky pesan sama dia sampaikan ke Putin. Zelensky bilang saya nggak sampaikan apa-apa sama dia kok. Nah jadi baru pertama kali mau bikin sudah salah. Akibat dari ketidakmampuan kita menjalankan suatu kebijakan luar negeri yang efektif, bahkan di negara-negara ASEAN pun kita tidak dihormati. Myanmar sebelumnya itu menjadikan Indonesia sebagai kiblat ketika Soeharto berkuasa. Tapi setelah junta militer ambil alih, Indonesia nggak dihargai sama sekali. Bahkan kesepakatan yang telah dibuat oleh junta militer di Jakarta, kesepakatan di antara ASEAN untuk diterapkan, satu pun dia nggak terapkan. Dan Indonesia nggak bisa bikin apa-apa. Padahal Indonesia itu big brother-nya di ASEAN. Nah, yang satu hal lagi yang saya agak terganggu dalam politik luar negeri, itu Cina mengklaim laut Natuna Utara itu miliknya dia karena itu merupakan wilayah pencarian ikan tradisional Cina. Sebenarnya dia mau klaim pulau juga, tapi nggak ada gunanya kalau dia klaim pulau, maka Indonesia akan marah dan ini merugikan dia nggak mau cari masalah baru. Dia sudah bermasalah dengan Jepang, sudah bermasalah dengan Taiwan, dan bermasalah dengan negara-negara di ASEAN, Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia. Kalau dia duduki Pulau Natuna, sebagaimana dia ambil Paracel dan Spratly di Laut Cina Selatan, maka dia akan kehilangan teman yang sangat strategis di Asia Tenggara. Dan negara Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Pasifik yang sangat unik dan hampir-hampir tidak mungkin ditaklukkan oleh negara manapun, terutama Cina. Jepang sangat menyadari mengenai posisi Indonesia, Islamnya. Makanya ketika Jepang berkuasa itu ulama Islam dia naikin, karena dia tahu bahwa saya tidak mungkin berkuasa di Indonesia tanpa mendapat legitimasi dari kaum muslim. Agus Salim itu sebenarnya orang sekuler, tapi dia ubah jadi ulama karena dia perlu dukungan. Nah ketika dia kalah dan dia kembali, sayangnya di Indonesia itu kekuatan-kekuatan komponen-komponen bangsa ini tidak direkatkan untuk menjadi suatu bangsa dengan identitas yang kuat untuk menghadapi politik dalam negeri. Misalnya rezim sekarang ini itu dia memecah belah. Jadi daya bangsa ini itu menurun sekali. Nah, Anies Baswedan adalah satu-satunya pemimpin yang non presiden, tetapi dia telah menjalankan satu politik luar negeri yang sangat efektif. Saya beri contoh yang sederhana. Waktu mau bikin acara di Formula E, itu tidak ada satu BUMN pun yang bersedia mau sponsori. Anies dengan mudah yang belum tentu dilakukan oleh
itu dia menghubungi kepada perusahaan-perusahaan di luar negeri dan semua beramai-ramai datang ke Indonesia untuk menjadi sponsor. Ini tidak mungkin kalau mereka nggak percaya sama pemimpin seperti ini. Pemimpin seperti ini dipercaya, dan kita lihat bahwa setelah Anies berkunjung ke Eropa itu kalau nggak salah wali kota London yang datang yang perempuan itu, dia terus datang gitu karena dia percaya. Nah, Indonesia ke depannya itu membutuhkan, karena kita akan menghadapi utang luar negeri, kita membutuhkan suatu pemimpin yang bisa berkontribusi kepada kepentingan nasional dengan menggunakan kebijakan luar negeri. Jangan misalnya seperti Jokowi ketemu orang-orang luar negeri bilang, come to my country, please invest to my country. Itu bukan diplomasi. Atau Luhut datang ke Saudi, tolong dong ini IKN sana. Dia nggak ngerti hubungan internasional. Orang Arab kalau mau diplomasi mesti mengerti orang Arab. Orang Arab itu dia kurang perhatikan formalitas, surat-surat resmi, perjanjian. Dia percaya sama lo nggak? Nah, Luhut ini nggak tiba-tiba nggak ada nggak ada angin, udah kalau ke Saudi Arabia minta invest di IKN. Orang Arab nggak percaya. Kenapa di Indonesia ini investasi orang Arab itu kecil? Karena kita tidak mampu memanfaatkan kekuatan diplomasi dengan melihat budayanya orang Arab. Kita lihat semua orang-orang Arab yang diplomat itu pakai kacamata hitam. Karena apa? Dia itu tidak mau dilihat orang, matanya gitu. Itu orang Arab, dia. Kalau kita melihat mata orang Arab, itu seperti kita menyelidiki dia, dan dia nggak mau diselidiki. Karena itu dalam setiap berunding dia pakai kacamata hitam. Dan dia hanya akan mau investasi kalau dia percaya soal ini apa, hukum apa ini. Begitu dia sudah percaya, yang lain-lain ikutan formalitas, oke lah. Tapi yang paling pertama itu dia percaya dulu. Nah, kita tidak memanfaatkan satu hubungan internasional dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu termasuk dalam masalah budaya orang Arab, sehingga hubungan kita luar negeri efektif itu bisa berjalan. Nah, saya melihat bahwa Anies Baswedan seperti yang dia sudah buktikan di berbagai kesempatan itu adalah satu figur yang memahami hubungan internasional dan telah dieksekusi dalam bentuk penerjemahannya di dalam lapangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sindikat sudah nyadar dulu gitu. Tadi pelajaran baru gitu, kalau orang Arab tidak mau ditatap matanya. Saya juga belum tahu ya. Baik, kalau gitu